Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi idza arada min ibadihi khairan fataha lahum abwabah wa anahum alaih wa ayyadahum bil jalsah al khairiyah wa salatullahi wa salamuhu ala habibina wa syafi'ina wa maulana sayyidina Muhammad wa ala alihi al-muttahharina wa ashabihi tayyibin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya Rabbana a'inna ala tarki ma'siyatika wa a'inna ya Rabbana ala ta'atika wa a'inna ya Rabbana ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma ya Rabbana kama jama'tana fi hadzal makanil mubaraki fajma'na yawmal qiyamati ma'a zumrati habibika sayyidina Muhammad wa tahta liwa'ihi. Allahumma ya Rabbana arzuqna taubata qabla al-maut wa syahadata 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut. Amma ba'du. Yang kami cintai, yang kami muliakan, para orang tua kami, saudara-saudari, adik-adik, alhamdulillah, saat istimewa adalah jika Allah memilih kita. Saat istimewa adalah saat Allah memilih kita untuk bisa menjadi hamba-hamba yang bisa berkumpul di tempat yang disebut oleh Rasulullah sebagai taman surga. Tempat menuntut ilmu disebut oleh Rasulullah sebagai taman surga. Artinya memang siapapun yang dimudahkan oleh Allah untuk memasuki majelis ilmu seperti ini, artinya dia telah dimudahkan oleh Allah untuk mendekati surga, sudah masuk di tamannya, dan hendaknya dia terus meningkatkan kerinduannya untuk berada di taman surga. Kalau dalam sebuah rumah, taman adalah indah. Taman adalah yang indah, di rumah adalah taman. Akan tapi kita butuh untuk tinggal di dalam rumah, ada di dalam surganya nanti. Maka serasa yakini bahwasanya siapapun di antara kita kalau senang menghadiri taman surga, itu tandanya dia adalah orang yang bakal mudah untuk masuki surga itu. Dan ada hamba Allah yang tidak pernah diperkenankan oleh Allah, naudzubillah, hamba yang dihinakan oleh Allah, tidak diperkenankan oleh Allah menginjak tempat semacam ini, sehingga Allah membuat hatinya tidak berkehendak, atau dia berkehendak tapi diberi oleh Allah kesibukan, sehingga istimewa siapapun yang bisa menghadiri tempat semacam ini dimanapun kita berada. Sebab ada di antara kita yang tidak punya pekerjaan di rumah, pembantu ada, Masya Allah, mobil juga ada, sopir ada, istirahat cukup, seger buger, sehat, akan tapi belum tentu bisa menghadiri tempat semacam ini. Bahkan ada hamba yang mungkin dia dalam keadaan sakit, kesusahan di rumahnya, capek, tapi Allah cinta, akan dikirim ke tempat yang mulia semacam ini. Maka siapapun kita, apakah kita tergolong orang yang dimudahkan oleh Allah urusan kita di rumah, atau kita yang sehat atau yang sakit atau yang punya permasalahan, tapi kalau kita sudah dibawa oleh Allah ke tempat semacam ini, yakini bahwasanya ini semua adalah pilihan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan syukuri ini nikmat besar. Ini pilihan Allah, tidak ada hubungannya dengan orang kaya, orang melarat, pejabat, rakyat, enggak ada hubungannya dengan itu. Hanya ini manusia pilihan atau tidak. Ada kita saksikan orang kaya raya, ternyata Masya Allah kesempatannya untuk menghadiri tempat semacam ini banyak. Bisa menghadiri majelis sana, majelis sini, bahkan bisa membuat majelis sana, membuat majelis ini.
Ada juga orang yang sangat fakir, hidupnya kekurangan pas-pasan, mereka pun bisa menghadiri tempat semacam ini. Tapi nasib buruk adalah jika ada hamba yang tidak pernah dirindukan oleh Allah untuk ke tempat yang semacam ini. Maka yakini wahai hamba-hamba Allah, yakini ini pilihan Allah dan jaga, dan berasalah senang di tempat yang semacam ini. Yang belum merasakan senang di tempat semacam ini, dia khawatirkan yang kurang adalah imannya. Kalau disebutkan halawatul iman, ya, manisnya keimanan itu seperti apa sih? Kalau kita melakukan ibadah itu ternyata dengan riang, dengan gembira, bahkan masuk angan-angan kita sebelum kita melakukannya, kepikiran jauh-jauh hari sudah dipikirkan. Seperti orang yang mempunyai kesenangan, hobi urusan dunia misalnya, apakah hobi makan, hobi olahraga, atau hobi apa, lihat itu jauh-jauh hari sudah dipikirkan persiapannya. Yang hobi olahraga, alat olahraganya, tempat olahraganya, bahkan pun ternyata fisiknya pun disiapkan, dia harus makan menu-menu yang menjadikan dia sehat agar olahraganya maksimal nanti, agar kuat. Yang seneng makan pun lihat, kepikiran dia kapan lihat bau saja lah, ini urusan makan. Bagaimana urusan kemuliaan semacam ini? Kalau memang hatinya ada kerinduan, itulah orang yang merasakan nikmatnya iman, dan itulah ahli iman yang sesungguhnya. Maka jangan sampai ada di antara kita ini di tempat semacam ini merasa gelisah dan jadi nomor satukan ini. Kalau sudah menjadi pilihan Allah, nggak pandang apakah anda kaya raya, anda akan tetap selamat. Atau di saat kita ada seseorang dalam keadaan miskin, kalau sudah dipilih oleh Allah, anda akan selamat. Maka menjadilah pilihan Allah. Jangan sampai kesibukan kita sehari-hari menjadikan kita lupa, urusan dunia menjadikan lupa. Masya Allah, belajar semacam ini hanya waktu yang singkat saja. Kalau kita perhatikan, lihat, kalau kita perhatikan berapa jam kita bekerja untuk dunia, pagi hingga sore terus, berapa hari dalam seminggu. Akan tapi kenapa roh kita tidak kita beri kesempatan untuk mendengarkan kemuliaan? Apakah kita sudah tidak percaya? Apakah kita sudah tidak yakin bahwasanya nanti ada alam barzah? Apakah kita sudah tidak yakin bahwa semua dari kita bakal mati? Semuanya bakal mati. Yang ngomong ini bakal mati, akan menjadi bangkai yang busuk, tumbuh ulat nanti. Dan bak jasad sudah tidak ada artinya lagi. Yang ada artinya adalah ruh. Ruh yang kenal Allah, ruh yang khusyuk di saat menyebut nama Allah, ruh yang takut melakukan kemaksiatan. Lihat, ada makna amal ini, bukan sekedar jasad ini. Jasad tidak ada artinya tanpa ruh. Inilah kerinduan kita kepada kemuliaan, harus kita pupuk setiap saat. Anak-anak kita juga ada di mana hari ini. Jangan kita tertipu dengan dunia. Adapun masalah dunia sudah dijatah, orang kaya-kaya, orang melarat-marat. Biarpun orang kerja jungkir balik, kalau dia kaya raya, kalau harus habis-habis, dikasih penyakit 2 saja sudah harus operasi macam-macam, habis duitnya. Dikirim orang jahat, dijarah, habis. Dan macam-macam mudah kalau Allah ingin menghabiskan hartanya manusia ini. Begitu juga kalau Allah menghendaki kekayaan bagi seorang, sangat mudah, karena itu sudah jatah. Tapi kemuliaan di akhirat harus kita kejar dan kita cari. Maka beruntunglah anda, dan menjadilah orang yang beruntung siapapun anda, berikan waktu untuk roh anda, hati anda, untuk bisa mendengar petuah-petuah kemuliaan, dan jadikanlah itu jadwal istimewa yang mengalahkan yang lainnya, tanda anda punya iman. Kalau belum, tanyakan, apa yang anda cari selama ini? Apa yang kita cari selama ini? Kemudahan rizki misalnya, kalau tidak dibarengi dengan ini, akan berakhir. Orang kaya raya paling bisa merasakan 70 tahun. 70 tahun pun tidak semuanya bisa merasakan. Coba kita amati urusan dunia ini, lihat. Yang umurnya 70, 80, tidak 70 merasakan kenikmatan terus, sesaat macam. Kadang-kadang sudah umur 60 saja sudah nggak boleh minum pakai gula, nggak boleh macam-macam, sudah banyak larangan. Dunia itu begitu, dunia. Ada orang kaya raya buat rumah megah, di dalamnya ada kamar ber-AC, kulkas yang gede, tatanya kata dokter apa, tidak boleh tidur di dalam AC, yang ada AC-nya, tidak boleh minum es dingin, kan ada ya. Ini masih di dunia, ini belum mati ini. Akan tapi menjadilah anda orang yang beruntung, kalau diberi kekayaan beruntung, yaitu dengan sambung dengan tempat yang mulia, dan bukan sekedar sambung dengan tempat semacam ini, sambung dengan program kemuliaan. Aku tidak cukup mengumpulkan kekayaan di dunia ini, akan tapi aku harus berjuang dengan kekayaanku nanti untuk di akhirat. Semuanya akan kita tinggalkan. Dunia ini kalau tidak meninggalkan kita, maka dia akan meninggalkan kita, mau tidak mau.
Kalau tidak dunia itu pergi meninggalkan kita, pasti kita akan meninggalkan dunia ini. Akan tapi yang harus kita sadari, kita harus siap persiapan bagaimana dunia ini kita bawa nanti di akhirat. Bagaimana kerjaan kita, perilaku kita di dunia ini tidak membebani kita nanti di akhirat. Maka gemarlah untuk mencari kemuliaan. Dan kita menemukan subhanallah, orang-orang, dia adalah seorang pejabat tinggi, tapi lihat wajahnya khusyuk, basah dengan air wudu, dekat dengan Allah, dari lidahnya membaca Al-Quran setiap ada kesempatan. Ada orang kaya raya pun demikian, tapi dasar ada orang nasib buruk, dia kekayaan juga tidak ada, jabatan enggak, kerjaannya tidak karu-karuan, naudzubillah. Tapi kan ini memang manusia yang direndahkan oleh Allah. Allah kalau mengangkat seorang hamba akan diangkat, kalau merendahkan direndahkan oleh Allah. Maka berusahalah kita untuk mencari kemuliaan. Dengan gemar kita mendatangi tempat-tempat yang semacam ini, berkumpul dengan orang-orang mulia, sehingga apa yang anda kumpulkan di rumah sana dari kekayaan nanti ada rohnya. Rohnya adalah anda kenal Allah. Kalau sudah orang tersebut kenal Allah, menjadi apapun dia akan bermanfaat dan dia akan selamat. Kalau dia menjadi orang kaya, dia tidak akan menjadi orang kaya yang kikir, bukan menjadi orang kaya yang menggunakan dunianya untuk kemaksiatan. Kalau dia menjadi orang kaya, tidak akan sewenang-wenang dengan kekayaannya, karena apa? Rohnya benar. Menjadi pejabat pun selamat, dan ini yang kita cari. Maka siapapun dari kita punya anak, jangan sampai jauh dari tempat yang mulia. Kami senang melihat anak-anak kecil datang ke sini. Anak kita ini mungkin akalnya belum paham, yang kecil-kecil ini akalnya belum paham, tapi rohnya sudah dengar. Maka jangan jauh anak-anak kita dari tempat yang mulia. Banyak orang tertipu, orang tua tertipu membiayai anaknya dengan biaya mahal, dengan duit, sekolah, tapi tidak pernah kenal Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati, yang akan menjadikan orang tua kecebur ke neraka jahanam banyak adalah karena anak. Kita bawa kemana anak-anak kita? Ada di mana mereka saat ini dan hari ini? Apa yang mereka kerjakan hari ini? Kalau anda menginginkan anak anda menjadi seorang direktur sebuah perusahaan untuk menjadi pengusaha besar, boleh, akan tapi harus menjadi ahli sujud. Perkenalkan mereka dengan tempat mulia semacam ini, dan mereka harus dimanapun berada mencari tempat mulia yang semacam ini. Dan kita menemukan anak-anak semacam ini. Kita pindah dari kota ke kota, kita membina anak-anak, khususnya anak-anak yang ada kerinduan, kita himbau, kita pacu. Anak-anak yang lagi kuliah, bermacam-macam fakultas, mereka lihat, mereka khusyuk, kita ternyuh, melebih daripada anak pondok itu sendiri. Padahal dia ngambil fakultas, dia misalnya teknik, fakultas kedokteran, fakultas ini, akan tapi wajahnya selalu basah dengan air wudhu, di mushafnya ada Al-Quran, kalau ada majelis dilihat mencatat, menghafal dan sebagainya. Bahkan kita terharu sampai suatu ketika melihat satu anak, dia adalah dengan kesibukannya ngambil fakultas kedokteran, dia itu semuanya jadwal kita itu tahu. Buya di sini kemarin ngisi begini, gini. Mereka bisa menghafal jadwal kita dan mengikuti, padahal mereka adalah sibuk dengan belajarnya. Bahkan kemarin waktu kita, subhanallah, kita akan kemarin kunjung ada pengajian rutin di Singapura. Salah satu sahabat mungkin saat ini juga mendengar suara ini karena beliau mengikuti terus. Sampai tahu hari ini ada tamu begini, jam ini Buya membahas ini. Ada satu orang menemani kita. Jadi ada orang dalam kesibukan kerjanya, hiburannya adalah mendengar pengajian, mengikuti pengajian, dan alhamdulillah pengajian kita bisa ikuti di mana-mana. Salah satu sahabat kita di Jakarta sudah memastikan, Buya, saya itu berangkat dari rumah ke kantor saya itu biasanya saya hitung 40 menit, 60 kalau perjalanan. Pasti sepanjang perjalanan langsung diambilkan video-video atau MP3 yang sesuai dengan menit itu sendiri. Jadi kalau habis mesti saya nyampe di situ. Sambil nyopir saya mendengar. Rindu menghadiri majelis mulia, biarpun tidak hadir dengan jasadnya, tapi rohnya yang datang. Mereka ngikuti, ada salah satu sahabat kita. Jadi dari rumahnya ke kantor itu 45 menit atau 1 jam, langsung diambilkan satu ceramah yang 30 menit atau 1 jam. Sampai tempat selesailah pengajiannya. Rindu itu yang menjadikan orang itu mencari. Yang menjadi masalah adalah kalau ada hamba tidak dirindukan kepada kemuliaan, akan tapi lihat, mestinya dia mendengar sholawat, mendengar tausiah, akan tapi diperdengarkan di telinganya sesuatu yang mengeraskan hati, diperlihatkan sesuatu yang menjadikan dia jauh dari Allah. Naudzubillah. Saat inilah waktunya kita untuk berubah. Majelis ini kita mulai dengan majelis berubah untuk koreksi diri kita sendiri. Majelis ini untuk kita daftar menjadi orang beruntung. Siapapun anda yang menjadi orang kaya, kaya yang beruntung, menjadi pejabat, pejabat yang beruntung. Siapapun anda hendaknya menjadi orang yang beruntung. Jangan jauh dari majelis yang semacam ini. Kalaupun anda di antara kalian, di antara kita belum bisa menghadiri majelis secara jasad kita, akan tapi masih ada cara. Alhamdulillah kami dengan tim
membuat bermacam-macam program dari stasiun radio. Kita sekarang bangun televisinya juga. Kemudian yang punya sekarang zaman modern dengan Androidnya bisa mengikuti pengajian kita di mana-mana. Kemudian video-video kita MP3 semuanya itu ada. Tujuannya apa? Kita tidak ingin ada satu hamba yang tertinggal. Dengan kesibukan seperti apapun kita ingin mereka ikut sambung dengan kita lalu sama-sama selamat. Dan mungkin surga kami dengan itu. Mungkin gara-gara ibu yang aktif mendengar di dapur sambil masak, dengar cengaramah kami, pengajian kami, lalu ibu-ibu itu menjadi baik, kami ke bawah. Dan kami akan selamat suatu ketika nanti. Intinya semacam ini. Jadi kan majelis pertemuan ini, awal pertemuan ini adalah pertemuan untuk kita daftar. Ya Allah, aku ingin daftar selagi kami bergabung di tempat mulia ini, kami tidak akan putus ya Allah. Dan mudahkan terus, minta kepada Allah, mudahkan ya Allah, mudahkan ya Allah kami untuk bisa bergabung di majelis yang mulia semacam ini ya Allah. Adukan terus kepada Allah dan lintaskan di hati kita. Panggil anak-anak kita, ya Allah, anakku yang ada di sana, aku telah salah mendidik anak-anakku ya Allah. Anakku tidak pernah kenal ngaji, bahkan sholat mungkin susah, bahkan mungkin tidak pernah membaca Al-Quran. Hiburannya tak taunya adalah kemaksiatan semuanya. Na'udzubillah. Dan dia kalau masuk neraka tidak terima, tidak cukup mereka masuk neraka. La khilla yauma idzin ba'duhum li ba'din a'du. Anak-anak itu ternyata lihat, biarpun di dunia dipinang oleh timang oleh ibundanya, disusui oleh ibundanya, disayang oleh ibundanya, ternyata anak-anak itu nanti di akhirat bukan seperti anak lagi. Kita nanti di akhirat itu al-akhillah yang katanya di dunia saling mencintai, ba'duhum li ba'din a'du, seperti musuh. Kenapa? Saling menuntut. Kalau kita salah mendidik anak-anak kita, seorang ibu yang menyusui anaknya, merawat anaknya, menimang anaknya, menggedekan anaknya, kok ternyata anak tidak dikenalkan kepada Allah, ternyata anak itu nanti di akhirat menuntut. Sudah lupa susuan ibundanya, akan tapi hanya berkata, ibu, kau besarkan aku tanpa kenal Allah, ayo masuk neraka, masuk neraka, masuk neraka. Wahai bapak, kau besarkan aku masa kecilku, ya dengan kasih sayang menurutmu, akan tapi aku tidak kenal Allah, masuk neraka seorang ibu bapak bersama anaknya. Makanya jangan senang-senang kita sujud sendiri, jangan senang ngaji sendiri, jangan senang ibadah sendiri, anak ada di mana. Dan beginilah terus yang harus kita hadirkan, mulai dari kita sadar diri, kerabat, keluarga, sahabat. Subhanallah, keselamatan kita itu adalah nanti di akhirat. Kita ingin selamat nanti di akhirat, dan kita selalu memohon kepada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah, semoga di dunia diberi oleh Allah kebaikan, kemudian di dunia kebaikan, dan di akhirat pun semoga Allah memberikan kepada kita kebaikan. Ini doa kita. Akan tapi lihat, akhirat harus kita pikirkan. Kalau kebaikan di dunia semuanya sudah mencari, setiap hari kita kerja mulai jam 6 pagi sampai jam 4 sore, terus bekerja untuk mencari kebaikan di dunia, tapi mana kebaikan akhirat kita? Jangan kita menjadi orang yang lalai, giliran dikagetkan oleh malaikat Israel baru kita nyesel, ya laitani, ya laitani. Oh ya Allah, kalau seandainya aku dulu hadir majelis ilmu, kalau aku dulu kenal ulama, kalau aku kenal orang-orang soleh. Sudah mati dan tidak berguna lagi, hanya tangis, hanya penyesalan, dan di alam barzah akan diseksa, kemudian di padang mahsyar akan tersiksa hingga nanti masuk neraka jahanam. Inilah mukaddimah ringkas. Artinya ayo kita syukuri Anda saat ini dimuliakan oleh Allah, dan rindukan terus dengan tempat-tempat semacam ini, cintakan. Kita harus rindu. Jangan sampai kita itu merasa menghadiri tempat ini hanya karena nggak enak dengan kawan, dengan saudara. Harus Anda koreksi diri Anda sendiri. Kalau ternyata Anda belum menikmati hadirnya Anda di tempat semacam ini, khawatir yang keropos adalah iman Anda. Kalau keropos iman itu nggak punya bekal, artinya nanti di akhirat. Dan apa yang kita cari di tempat ini? Yang kita cari di tempat ini adalah untuk menciptakan keindahan, baik di dunia dan di akhirat. Dan indah yang sesungguhnya adalah ketentraman batin kita, sehingga nanti yang kita hadirkan di dalam majelis kita tidak lepas dari bagaimana kita mendidik anak-anak kita yang benar. Kalau mereka menjadi insinyur-insinyur yang ahli sujud, mendidik anak agar kenal Allah jadi dokter yang ahli sujud, kemudian membangun rumah tangga yang indah sehingga ketemu istri itu adalah sebuah yang dirindukan, berkumpul dengan anak-anak dan saudara dengan suami adalah yang dirindukan. Keindahan di rumah tangga sebelum keindahan nanti di akhirat, ini perlu kita bangun, dan kita perlu belajar. Tidak akan serta-merta, sebab setan itu, kerjaan setan itu setiap hari ingin menjadikan kita dengan istri tidak enak, agar seseorang melakukan perzinahan di luar sana,
atau melakukan kezaliman dengan pasangan, lihat, dengan saudara, eker-ekeran, musuhan, rebutan waris agar masuk neraka bareng sama setan. Ini kan kerjaan setan tuh. Dan bedanya setan dengan kita itu apa? Kalau kita itu berjuang beribadah itu kan masih terputus-putus, ngurusi dunia lupa, tidur lupa. Tapi setan tidak pernah tidur. Setan tidak pernah tidur. Dan setan tidak pernah lupa tugasnya. Kalau sudah nongkrongin orang itu sampai la'aqudanna lahum siratal mustaqim. Ya Allah, biarpun orang itu di tempat yang baik akan aku tongkrongin, keluar aku gagu lagi. Jadi ini setan nunggu di luar tuh, hati-hati. Jadi lagi kita begini, setan nongkrong di luar tuh nunggu. La'aqudanna lahum, janji setan itu, Masya Allah. Nongkrongin terus, bahkan dampingi kita itu setan itu. Itu yang inget gitu, aduh ayo pulang, cepat pulang nih, kelamaan sudah sore ini. Sampai tidak konsentrasi itu setan, bisik-bisik juga itu. Jadi setan tuh nongkrongin kita itu terus, pokoknya kata setan, kamu harus keluar dari surga, masuk neraka denganku. Anak-anak kita, makanya indah dalam rumah tangga suami istri yang penuh dengan keindahan. Ini yang perlu kita bangun dalam pertemuan-pertemuan kita yang akan datang. Tapi muqaddimah hari ini bagaimana kita rindu ke tempat yang mulia. Dan ketahuilah majlis Rasulullah, majlis Nabi Muhammad, majlisnya ahli khair, majlisnya orang baik akan selalu menyejukkan hati, menjadikan hati itu tentram, menanamkan bagaimana kita itu saling mencintai di antara sesama manusia. Hidup harus dengan indah, saling mencintai. Ini yang perlu kita bangun, sehingga ketemu tetangga itu adalah dengan penuh ketentraman. Kita ketemu tetangga, nyapa tetangga dengan maksimal, assalamualaikum, gimana kabar, baik. Ketemu saudara, Masya Allah, saudara mau datang ke rumah kita, kita sibuk menyiapkan makanan yang enak karena kita cinta kepada saudara kita. Ibu mertua, bapak mertua datang, kita menghormat mereka dengan kecintaan, dengan penuh pengabdian karena kita cinta kepada mereka. Tetapi ada, wahai para ibu, ini nasib manusia yang hatinya busuk nih. Ada iparnya mau datang saja sudah gedumel, besok datang lagi, dijamin bersih nih kulkas makanan. Na'udzubillah, ini ahli neraka itu kelihatannya sih, oh kerudungan cantik, hadir ke masjid tapi hatinya kotor, busuk. Mertuanya datang langsung pergi, lurus. Saudara tidak pernah berhenti untuk ribut, ngurusi harta warisan, rumah pusaka, segala macam, na'udzubillah. Tapi kalau sudah hamba-hamba yang saling mencintai karena Allah, tidak akan mau mengambil sepeser pun dari milik saudaranya, bahkan akan berkata, dek kamu butuh apa? Ini uang kalau kau butuh. Dek kau butuh apa? Itu rumahku kau pakai. Dek kau butuh apa? Ini mobil ada kau pakai. Kak kau butuh apa? Oh indah. Dan itulah pendidikan dari Nabi SAW. Tapi lihat dasar nasib busuknya seorang hamba, lihat dengan kakak adik musuhan, tidak tegur sahabat, lihat Allah. Ini ahli neraka itu, biarpun berjalan, biarpun dia sering hadir ke masjid, mungkin sering haji, sering umroh. Ahli neraka yang sering umroh, sering haji, sering ke masjid. Maka perlu dibangun nanti keindahan, ada silsilah nanti dalam pertemuan kita. Ini muqaddimah bagaimana kita rindu kepada tempat yang mulia. Siapapun dari kita wajib punya jadwal khusus, dan itu dinomorsatukan untuk menghadiri tempat yang mulia semacam ini, lihat. Dan ketahuilah menghadiri tempat yang mulia semacam ini, ada rahmat yang Allah turunkan. Dalam satu hadis panjang kisahnya, hadis cerita, Nabi Muhammad pernah menyebutkan, innalillahi malaikatan sayyaratan, Allah mempunyai malaikat-malaikat yang kerjaannya adalah mundar-mandir, mencari tempat yang semacam ini. Yaltamisuna hilaqadz dzikri wa fi riwayatin hilaqal ilmi. Allah mempunyai malaikat yang punya kerjaan mencari tempat yang semacam ini, tempat menuntut ilmu, tempat untuk berzikir kepada Allah. Kalau sudah ketemu malaikat ini, memberi tahu kepada malaikat yang lainnya, wahai malaikat-malaikat Allah, aku sudah menemukan hamba berkumpul di masjid itu, di rumah itu, di tempat itu. Kemudian seketika itu malaikat memohon kepada Allah, ya Allah, berikan kepada mereka rahmatmu dan berikan kepada mereka pengampunanmu ya Allah. Yang doa adalah malaikat. Malaikat mendoakan orang yang datang ke tempat ini dengan rahmat, dan mendoakan agar Allah mengampuni kita. Ini dua doa yang sangat cukup untuk kita. Setiap hari kita melakukan dosa, didoakan malaikat agar diampuni. Kemudian yang namanya rahmat itu menjadikan hati tenteram, penuh kasih, indah hidup, rahmat Allah. Dan Allah menjawab seketika itu, karena yang berdoa adalah malaikat, bi'izzati wa jalali, demi keagunganku dan kemuliaanku, aku telah ampuni yang datang ke tempat itu, dan aku berikan kasih sayang kepada mereka. Aku berikan rahmat kepada mereka. Aku berikan rahmat kepada mereka. Ini sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Wa anzalat
illa nazalat alaihimus sakinatu, kecuali turun kepada mereka ketentraman. Wa ghasyiyatuhumur rahmatu, akan diliputi oleh Allah dengan rahmat. Berkumpul di tempat ini akan mengundang ketenangan. Kalau kita niat benar, Allah akan memberikan ketenangan. Subhanallah. Akan kita bawa ke rumah, rohaniyah itu masih terasa. Sehingga ada perubahan kalau Anda tulus di sini, mungkin dengan anak, dengan saudara, dengan semakin indah, dan itulah kebahagiaan yang hakiki. Setelah malaikat dijawab oleh Allah, demi kemuliaan dan keagunganku, yang datang akan aku beri rahmat, dan yang datang telah aku ampuni. Maknanya apa? Masalah faham gak faham urusan nanti, wahai para bapak ibu. Faham gak faham urusan nanti, yang penting datang dulu, senangkan kedatangan kita ke tempat ini. Makanya kami tetap himbau anak kecil semacam ini, bawa anak kecil. Di majelis kami tidak pernah terganggu dengan anak kecil yang lari-lari, lompat sana lompat sini, enggak. Justru kami menghimbau, wahai para bapak ibu, bawa anak-anak kita, jangan sampai anak kita tinggal di rumah tidak tahu main apa di sana, main game, nonton televisi sebagainya. Bawa ke tempat semacam ini, enggak ganggu. Itu lompat sana, jerit sana, enggak. Hanya kalau nangis saja mungkin agak dipinggirkan ke sana biar tidak ganggu yang lainnya. Tapi kami tidak terganggu sama sekali. Justru kami senang nih lihat, ini akalnya belum paham tapi rohnya dengar, yakini makna ini. Rasulullah yang menyebutkan akan diturunkan kepada anak rahmat, bahkan dia itu lebih polos daripada kita. Kalau kita masih ada pamrih kadang, naudzubillah mungkin ya. Kalau dia polos, nggak ada riya, nggak ada, anak kecil nggak ngerti riya, dia nggak ngerti sombong, dia tulus. Makanya membawa dari kecil ke tempat mulia ini adalah muqaddimah pendidikan yang istimewa nanti di masa tuanya. Sekarang itu sekolah sudah banyak rusak. Sekarang itu sekolah sekarang ini Masya Allah pakai sekolah tambahan. Harus sadar para orang tua, sehingga anak itu ngaji itu susah. Sekolah itu sudah, kalau di zaman dulu, zaman bapak-bapak yang seumur kami atau lebih tua dari kami, sekolah itu paling lama kan jam 12 siang. Istirahat sebentar kita bisa ngaji, musola dan sebagainya, madrasah diniyah. Sekarang kan nggak bisa lagi begitu. Sudah sekolahnya sampai sore, ada lagi tambahan belajar, pokoknya dijamin anakmu tidak boleh masuk surga gitu loh maksudnya itu. Ini kan problem zaman ini, dan orang tua banyak nggak sadar ini. Sekolah agama betul-betul dipikirkan, pokoknya jangan sekolah agama. Loh, pakar-pakar hebat hari ini pun ternyata dulu ngaji loh pada zaman dulu itu, dan menjadikan mereka selamat. Kita tuh kadang nggak sadar, lihat keberhasilan anak kita di saat mereka dekat dengan Allah. Kita juga lagi dihebohkan dengan program-program sekolah yang mulai pagi sampai sore. Setelah sampai sore, ya kalau ada sekolah itu sekolah agama, misalnya SD, SMP yang di situ ada muatan-muatan agama yang mencukupi, ya. Tapi ada sekolah umum murni, sudah tambahan bimbingan belajar, kena duit lagi tambahannya. Dan orang tua mau-mau saja. Kalau zaman dulu, Masya Allah, zaman dulu jam 12 selesai, istirahat 1 jam 2 jam anak-anak, 4 sore sudah ngaji di madrasah, malamnya Masya Allah bisa murojaah dengan kuat, sehat fisiknya. Tapi sekarang lihat dengan bimbingan belajar dan sebagainya, bukan urusan agama yang dikejar, ini problem. Maka Anda harus menjadi orang yang beda, Anda harus menjadi orang yang selamat. Di antara orang yang tertipu, Anda harus sadar anak Anda adalah anak akhirat. Di dunia hanya 70 tahun paling lama. Semoga panjang umur anak kita 100 lebih, nggak apa-apa, amin. Tapi yang sehat, ahli taat, jangan sampai umurnya panjang ahli maksiat, penyakitan, kan nasib itu tidak enak. Orangnya sehat, ahli taat, ibadah terus, Masya Allah. Kemudian setelah malaikat dijawab oleh Allah, aku ampuni mereka dan aku beri kasih sayang ini, mendapatkan kasih sayang. Jadi ibu seandainya buta dan tuli pun hadir ke tempat ini ada gunanya. Jadi yang menghadiri majelis semacam ini tidak serta-merta orang yang ingin menjadi orang alim, oh bukan. Saya itu sudah bebel begini, sudah tua, ngapain ngaji, paling juga tidak bisa jadi ustadz. Memangnya surga hanya untuk ustadz? Ustadz di neraka juga ada. Kita belajar ke tempat ini ibadah, wahai para ibu. Bahkan dikatakan duduk yang kita di majelis ilmu lebih bagus daripada kita menegakkan rokaat-rokaat sholat. Allah, duduk di tempat semacam ini sudah ibadah. Kalau di sini kita 1,5 jam, apalagi kita dinunggu. Kan di bulan Ramadan terawih kan, itu pun terawih kadang kita masih milih yang lebih cepat. 2 jam di sini itu ternyata dinilai oleh Allah ibadah, dan ibadah yang sesungguhnya bahkan lebih bagus daripada rokaat-rokaat yang dirikan, karena tafakkur sa'ah khairul ibadah di sana lebih bagus daripada ibadah 1 tahun. Kemudian lihat, setelah malaikat dijawab oleh Allah, aku ampuni mereka, Allah diampuni oleh Allah, aku beri rahmat kepada mereka, diberi ketenangan mereka,
Allah, malaikat berkata, ya Allah, ada satu orang tadi itu yang dia adalah katsirul khata'i, dikatakan banyak salah, dia orang yang gak bener, gak baik, cuman kok dia ikut hadir tadi. Bagaimana orang itu? Dijawab oleh Allah, bi'izzati wa jalali, demi keagungan dan kemuliaanku mereka pun mendapatkan pengampunan dariku dan rahmat dariku, karena dia telah duduk dengan man la yashqa bihim jalisuhum, karena orang itu telah berkumpul dengan orang-orang yang selamat. Jadi kita tuh rombongan orang selamat. Yang menjadi selamat bukan kami, bukan, rombongan orang selamat. Siapapun yang bergabung dengan rombongan ini akan kebawa kepada keselamatan. Maka rindulah ke tempat yang semacam ini, jadikan ini nomor satu, kesibukan apapun. Apalagi nanti malam kita ada majelis nanti malam di alun-alun, di apa, di masjid Indramayu, masjid besar ini. Godaannya besar malam minggu, sebabnya setan sudah mendaftar mulai kemarin tuh. Nah ini kita harus berani melawan setan. Oh stop, sorry ya, mau didaftar kemana? Ke neraka. Anda tidak mau daftar ke neraka jahanam ya setan, Anda mau daftar ke surga. Jadikan itu jadwal rutin anak-anak kita, dan agar anak kita juga bebas dari pergaulan yang tidak benar. Bahkan banyak di antara saudara-saudara kita yang cerdas mereka. Kita punya majelis Ahad pagi, wahai para ibu. Ini lebih baik kita promosi saja, biar ibu punya peluang untuk mencari kemuliaan kebaikan. Di pesantren Al-Bahjasana setiap Sabtu pagi, Ahad pagi ada majelis. Banyak di antara saudara-saudara yang mereka sibuk dengan pekerjaan, karena mereka adalah seorang pengusaha yang cukup, yang berhasil, akan tapi tetap ingin membawa anak dan keluarganya ngaji. Jadi pagi itu sudah berangkat hadir pengajian, sehingga salaman dengan kami pun kadang buru-buru, Buya nih mau melanjutkan, mau kemana? Nyantai dengan anak-anak. Jadi mukaddimahnya pagi wajib ngaji, setelah ngaji nanti keluar sarapannya bareng di mana, terus jalan nyantai kemana. Mukaddimahnya dengan ngaji, baik yang dari luar kota atau dalam kota, itu banyak. Coba ini lihat kalau Ahad pagi itu. Jadi mereka cerdas, sebab anaknya kalau disuruh ngaji tok biasanya ogah-ogahan. Mereka cerdas, memang begitu Buya, kalau saya langsung ajak ngaji kayak enggak, kita mampir ngaji dulu deh nak, nanti habis itu kita makan di Cirebon. Padahal orang luar Cirebon, kita nanti makan di Cirebon, nanti habis itu siangnya kita mau belanja kayak atau apa. Jadi dilewatkan tempat yang mulia. Ini cerdas sekarang, banyak itu, bahkan 1, 2, sehingga kalau salaman pun nggak bisa, karena titip salam lihat anak, ada yang titip salam Buya dari orang dari Indramayu, dari Majalengka, orang dari mana, ada titip salam dok. Nggak bisa salaman karena segera membawa anak-anaknya untuk belanja, karena kebetulan anaknya pulang sebulan sekali kuliah di Jakarta. Oh, cerdas orang tuanya, dibawa ke tempat yang mulia ngaji. Kadang-kadang orang tua kasihan nak ya, kamu kan jarang pulang, sudahlah nak, kau bebas kemana saja, ke neraka juga boleh kok. Ini kasihan anaknya pulang sebulan sekali dari mana itu, dibebaskan. Nah, orang tua cerdas, selamatkan anak. Harus kita pikirkan yang demikian. Ibunya menemani, masya Allah. Dan kalau sudah berkumpul di tempat yang mulia, akan Allah beri kemuliaan nanti. Nah inilah kita harus berubah, anak kita semuanya. Semoga Allah menakdirkan kita, amin, menakdirkan kita semua menjadi orang sukses di dunia dan di akhirat pun sukses. Sebab ada orang sukses di dunia, kalau dilihat harta kekayaannya melimpah ruah, kalau dilihat pangkatnya tidak pernah berhenti, terus menanjak, melambung tak pangkatnya, akan tapi ternyata daftarnya dia adalah di neraka jahanam. Kita tidak ingin semacam itu. Kemudian lihat, kita lanjutkan. Yang menghadiri majelis yang semacam ini akan banyak kemuliaan-kemuliaan yang Allah berikan, ketenangan batin, kemudian berkumpul dengan orang-orang soleh. Maka dari itu kami sambungkan nanti terus, dan juga memilih sekolah untuk anak-anak kita ini penting, wahai para orang tua. Makanya mohon didoakan ini, barangkali juga kami sekarang ini dengan saudara-saudara membuat sekolahan. Yang kita arahkan sekolahan ini adalah untuk mencetak profesional. Kalau mencetak ulama juga sudah kita persiapkan, di Cirebon sana juga ada. Cuma nanti bisa dibelokkan. Kita pengen membuat sebuah sekolahan yang di situ ada pendidikan umumnya, kita upayakan pendidikan umum yang maksimal, mulai dari SD, SMP, SMA. Tapi wajib mereka ikut ngaji, belajar. Di dalamnya ada pendidikan agama. Anggap saja pondok yang kita kemas dengan pendidikan umum. Kemudian di situ kita masukkan kurikulum agama, ditangani oleh ustadz-ustadz yang memang ahli. Kemudian kita kuatkan akhlak di dalamnya, bagaimana berbakti ke orang tua, bagaimana menjauhi keharaman, akhlak antara laki dengan perempuan. Kita buat di tengah kota Indramayu, dan sekarang sudah alhamdulillah sudah pengurukan tanah-tanahnya,
kemudian akan kita perlebar tanahnya lagi, dan doa kami yang kami panjatkan dan juga kita minta kepada orang-orang yang doanya insya Allah dikabul, kami minta sederhana saja, ya Allah kirimkan ke tempat ini ahli surga yang bisa berjuang bersama kami. Jadi ya Allah, makanya mohon didoakan para bapak ibu, mohon didoakan semoga nanti ada ahli surga yang bisa berjuang bersama kita di tempat tersebut, ahli surga yang tulus, yang ikhlas, ahli surga, calon-calon ahli surga yang bisa berjuang dengan kita. Dan kita ingin murni ini adalah daripada jerih payah individu orang per orang yang memang dia rindu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita pengen gugah orang yang ada di kiri kanan tempat tersebut. Karena apa? Rindu kita. Kita pengen kalau ada orang kaya kenal kita langsung menjadi ahli surga gitu loh. Jadi saya nanti numpang di surganya dia. Karena saya kan ngajak saja. Jadi kalau saya pengen ada orang pejabat kok gabung dengan kita, jadi langsung dia selamat masuk surga. Kita ingin ada seorang pengusaha yang kumpul dengan kita langsung sadar kemudian selamat masuk surga. Kalau saya kepleset saya minta tolong saya nanti. Kita perlu semacam ini. Jadi di tengah kota Indramayu dari Masjid Jamek, Masjid Agung, Masjid Raya ya, Masjid Jamek, itu kurang lebihnya hanya 5 menit, 7 menit, tidak tahu, atau 10 menit paling lama di tengah kota. Dan semoga ini adalah juga benteng untuk menyelamatkan cucu-cucu kita semuanya, anak-anak kita semuanya. Jadi kalau yang punya anak pengen jadi seorang pakar dalam ilmu kedokteran atau apa, mungkin bisa melewati sini. Jadi kita akan bangun semacam ini cita-cita mulia. Dan doa kami adalah semoga yang berjuang di sini adalah ahli ikhlas semuanya. Dan ingat wahai para bapak ibu, ini satu sir rahasia. Ini yang sering kami sampaikan pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Kita sibuk mendidik anak. Kadang mendidik anak mengandalkan kecerdasan kita dan kecerdasan sang anak, kehebatan uang kita. Itu orang sombong kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadikan anak kita sukses adalah Allah. Yang menjadikan anak kita berhasil adalah Allah. Ada cara istimewa. Ini biasanya pengajian ini, kajian itu kami sampaikan di saat orang pada nyantuni anak yatim. Ada jaminan dari Allah dan melalui lidah Rasulullah ada jaminan. Allah fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhih. Pertolongan yang paling dahsyat adalah pertolongan dari Allah. Bukan pertolongan dari guru yang mengajar, bukan pertolongan dari uang Anda yang bisa melengkapi fasilitas anak untuk belajar, bukan. Akan tapi pertolongan dari Allah. Bagaimana kita agar mendapatkan pertolongan dari Allah untuk mendidik anak-anak kita? Ini yang sering dilupakan oleh orang-orang. Caranya apa? Pedulilah dengan anaknya orang, maka Allah akan berikan pertolongan kepada Anda. Ini istimewa. Maka kami seru kemarin itu yang hadir majelis pada pertemuan yang lalu di mana, di Indramayu, di mana, tolong jangan sampai ada di antara kita tidak punya anak yatim. Ambil satu anak yatim untuk kita besarkan, kita rawat, kita biayai, atau orang fakir atau orang lemah. Untung-untung dia ada hubungan kerabat dengan kita. Kalaupun kita tidak bisa semacam itu, sisihkan rizki kita untuk membangun pendidikan atau program untuk merawat anaknya orang lain, pondok pesantren, madrasah, biayai mereka karena Allah. Maka ketahuilah kalau kita sudah biayai tempat seperti tersebut, pondok pesantren atau mengangkat anak yatim karena kita telah menolong anaknya orang, maka jaminan dari Allah, Allah fi aunil abdi, maka Allah akan berikan pertolongan. Kalau sudah pertolongan dari Allah dahsyat. Ini yang sering dilupakan. Biasanya kalau orang kaya itu biasanya memberikan fasilitas yang lengkap untuk anaknya, ngundang guru dan sebagainya. Oh, bukan itu yang menjadikan anakmu sukses. Yang menjadikan anakmu sukses adalah Allah. Maka jangan sampai ada di antara kita tidak punya anak yatim. Kemudian anak yatim yang kita ambil, kita sekolahkan, kita biayai seperti membiayai anak kita. Atau anak fakir kita ambil, kita biayai seperti membiayai anak kita. Itu katrol untuk anak kita. Kalau Anda punya anak 3, ambil 1 anak yatim atau 2 anak yatim. Anda biayai seperti Anda membiayai anak Anda sendiri. Maka yang berhasil duluan adalah anak Anda sebelum anak yatim itu sendiri. Karena Allah sudah berjanji. Dan ini yang sering dilupakan. Tapi ingat, di saat Anda sadar merawat anak yatim, orang fakir, kesadaran berbuat baik kepada orang lain, sosial, awas hati-hati, jangan salah tempat. Kalau Anda mengambil anak yatim, harus Anda membiayai mereka untuk dikenalkan kepada Allah. Anda mengambil anak yatim, bukan hanya anak fakir, bukan hanya sekedar Anda sekolahkan, sekolah yang mengenalkan kepada Allah. Dan jangan Anda membiayai mereka sekolah kecuali kenal Allah terlebih dahulu. Kalau setelah itu mau jadi dokter boleh. Ada dikisahkan, ada satu orang berhasil, ada orang kaya berhasil, cuman dia itu sadarnya nggak sempurna. Duduk dengan kami, beliau bercerita, Buya, alhamdulillah saya sudah bisa membiayai 60 anak yatim.
membiayai 60 anak yatim. Sampai di mana? Ada yang jadi dokter, ada insinyur dan sebagainya. Oh, Masya Allah, luar biasa. Saya tanya sekolahnya di mana? Dia menyebut sekolah SMP, SMA dan sebagainya. 60 bukan sekedar nyantuni tahunan, bukan. Itu kan ini salah kaprah di masyarakat kita, nyantuni anak yatim setahun sekali. Memangnya anak yatim anak sekti nggak pernah makan, makanya cuma setahun sekali. Ini kan problem. Nah, ini nyantuni anak yatim setahun sekali, selebihnya suruh puasa itu. Anak yatim seperti anak kita, makan setiap hari, bukan setahun sekali, setahun sekali. Baik, akhirnya kami tanya Pak Haji tersebut, Pak Haji, sekolah agamanya di mana? Sekolah gimana? Agama gimana, Bu? Ya belajar akhlak, belajar Quran, belajar fikih. Wah, itu kan urusan pribadi mereka, Bu, Buya. Oh, Pak Haji salah. Kalau seandainya anak-anak yatim itu tidak Pak Haji sekolahkan sampai tinggi, kalau dia mau nakal dan berbuat jahat, paling-paling dia nyuri jemuran, nyuri mangga. Tapi setelah Anda biayai sampai menjadi orang yang punya pangkat tinggi, sekolah tinggi, tidak dikenalkan Allah, berbuat jahat, lihat kejahatannya kayak apa. Dan semua kejahatannya akan ditumpangkan Pak Haji waktu umroh. Astagfirullahaladzim. Gimana, Bu? Iya, salah itu. Terus gimana? Agama harus dimasukkan ke mereka. Biarpun agama itu tidak harus terus menerus, maksudnya bukan sampai menjadi alim, tidak. Takut zina, belajar sholat, wudhu, baca Al-Quran, terus sampai dia khusyuk kepada Allah, jadi dokter yang selamat. Makanya kalau Anda membantu, bantuan-bantuan sosial harus Anda pikirkan di tempat seperti apa itu. Benar tidak pengelolaannya? Akan dibawa kemana anak-anak? Kenal agama atau tidak? Dikenalkan Allah atau tidak? Kalau tidak, Anda akan rugi. Nah ini, maka lanjutan daripada yang kami sebutkan dari awal tadi, mencintai majlis, membuat majlis. Coba, kalau Anda di antara para hadirin ini ikut berkiprah dalam menghidupkan musola yang ada di sana, atau madrasah yang ada di kampung sempit sana itu, setiap kali ada anak mengaji, ibu mendapatkan pahala Allah. Ternyata ibu bukan sekedar menghadiri majlis, ternyata bapak ibu juga menciptakan sebuah majlis menuntut ilmu, dan itulah yang kami inginkan di majlis ini. Kalau kita mengandalkan ibadah untuk diri kita sendiri, Masya Allah, semalam berapa rakaat ibu bisa? Berapa rakaat kita bisa melakukan sholat di tengah malam? Lihat, kalau 10, 12 hebat, Masya Allah. Akan tapi di saat kita membuat satu program pondok pesantren, madrasah, masjid, musola, sebanyak orang sholat, kita mendapatkan pahala. Majelis ilmu semacam ini, Masya Allah. Ini yang perlu kita galakkan. Sehingga untuk merawat anak-anak kita juga, menjaga anak-anak kita, siapapun lihat, Allah tidak akan membiarkan seorang hamba yang peduli dengan anaknya orang lain. Kalau ada seorang hamba yang peduli dengan anaknya orang lain, yang dijaga oleh Allah adalah anaknya orang tersebut. Maka ibu bapak, ayo kita peduli dengan program-program keagamaan, madrasah. Dan kita melacak, kita keliling, kita ada majlis Al-Bahjah yang ditangani oleh beberapa ustadz pesantren dan anak-anak kami ke daerah-daerah, memberikan motivasi untuk menghidupkan kembali madrasah. Mungkin ada anak kita yang belum sekolah jauh, masih di SD, tapi sorenya bisa ngaji. Di SD sini sorenya bisa ngaji, SMP situ malamnya bisa ngaji, agar mereka kenal Allah. Madrasah di kampung itu kalau sudah gentengnya jatuh gak bisa naik lagi, padahal tetangganya juga orang-orang kaya, karena belum ada kesadaran. Padahal kalau ibu beli genteng, terus genteng dipakai untuk orang yang belajar sepanjang waktu, Anda mendapatkan pahala. Sekarang pulang dari tempat ini, tengok-tengok kiri kanan kita ada madrasah diniyah. Tidak cukup kita membiayai madrasah tersebut, kalau perlu anakku harus pertama melewati tempat itu, biarpun setelah itu anakku harus menjadi dokter. Nah, ini yang harus kita hadirkan. Maka semangat untuk menuju ke kemuliaan ini. Ini saja mungkin sebagai muqaddimah, karena waktu mepet sekali. Semoga di pertemuan yang akan datang tidak terlambat. Kami hanya ingin memberikan motivasi. Yang pertama, ibu sadari, bapak ibu sadar, kita sekarang berada di tempat yang mulia, dan senanglah di tempat yang semacam ini, dan rindukan anak-anak kita untuk menghadiri tempat yang semacam ini, dan yakini bahwa di tempat yang mulia ini ada rahmat Allah dan pengampunan Allah. Dan jangan ragu membawa anak-anak kita semacam ini. Dan yang terakhir, jangan sampai kita tidak peduli dengan tempat-tempat semacam ini, baik yang seperti ini bentuknya atau madrasah, pondok pesantren. Maka tadi kami seru, apalagi tahun ini kita membuat pesantren, kita membuat program yang banyak, ibu. Al-Bahjah dengan kawan-kawan, Al-Bahjah itu bukan kami yang punya, semuanya. Jadi Al-Bahjah itu ada, kita membentuk tim pembangunan, tim ekonomi, tim ini, tim media. Jadi kita membuat media dakwah banyak, ibu bapak. Mohon didoakan semua yang berjuang diberi keikhlasan. Kita buat radio, stasiun radio yang ada di Kuningan, di Majalengka, di Cirebon, di Batam, di Pulau Karimun. Di Batam itu sampai Singapura. Kemudian sekarang lagi di Aceh, di Bogor, di Bandung, di Jawa Timur, stasiun radio.
Sebentar lagi televisi insya Allah semoga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang berjuang? Hamba-hamba Allah, ahli-ahli surga. Dan bagi kami ingin gugah saat ini, warga Indramayu semuanya sadar untuk mencari kemuliaan. Pertama menghadiri tempat yang semacam ini. Insya Allah ini mukaddimah. Nanti ada silsilah ibu bapak. Silsilah itu adalah membangun keindahan rumah tangga, mendidik anak, menyelamatkan keluarga kita dan seterusnya. Bagaimana menjadikan hati kita semakin tenang dalam beribadah terus. Ini nanti silsilah berikutnya. Tapi sekarang kami gugah, senanglah Anda di tempat ini. Anda dipilih oleh Allah. Dan lihat anak kita. Dan lihat anak kita dengan tangis mungkin. Kita harus melihat anak kita saat ini dengan menangis karena apa? Mungkin anak kita tidak sifat seperti ini. Tapi lihat dengan tangis kita, Allah tahu Allah akan menyelamatkan anak kita nanti. Dan jangan ragu membawa anak kecil. Jangan ragu membawa anak kecil apakah cucu agar anak kenal kemuliaan. Sehingga makmur tempat semacam ini. Makmur oleh orang-orang yang rindu kepada Allah Subhanahu wa taala dan bergabunglah nanti dengan majelis-majelis yang ada. Kita ada di Indramayu majelis taklim Al-Bahjah yang ditangani oleh para asatid. Anda bisa mungkin di antara yang hadir ini punya masjid besar dan sebagainya. Anda bisa mengundang mereka untuk memakmurkan masjid tersebut, berkomunikasi dengan tim kami. Adapun kami yang datang mungkin 3 bulan sekali atau 4 bulan sekali atau 5 bulan sekali atau setahun sekali atau mungkin 2 tahun sekali. Yang penting nanti ada sambung dengan kami. Dan juga tolong ibu peduli dengan program-program yang selama ini kami buat, kami tawarkan. Kita ada stasiun radio, mungkin ada ini pendatang, oh saya Buya tinggal di daerah mana, kota sana belum ada radio, saya siap membiayai, siap, kita akan datang ke sana. Kalau undangan pengajian justru kami kurang tertarik, tapi undangan program, sebab apa? Pengajian itu selesai pengajian bubar, setelah selesaikan bubar. Kami ingin setiap orang yang ketemu dengan kita itu tambah pekerjaan untuk menuju akhirat. Semua sampai di rumah tuh pikir, harus begini, aku harus buat begini. Oh ini, kalau hanya pengajian puluhan ribu, kita sudah beri 4 tahun tidak ada undangan pengajian. Kita tidak terima undangan pengajian 4 tahun sudah. Biarpun makanya tim-tim pada minta, Buya ntar dulu, saya pengen program, sebab program itu abadi, sampai kita mati pun tetap berjalan. Pondok pesantren, sekolah, kita pengen cepet-cepet buat. Karena apa? Kita ini kejar-kejaran dengan malaikat Israel. Malaikat Israel sudah setiap hari mendekat ke kita. Kita tidak pengen dikagetkan oleh Israel, tak tanya kita belum punya apa-apa. Kita ingin di saat mati sudah punya amal baik. Kita bisa membuat pondok, membuat madrasah, membuat program kemuliaan. Mati kita sudah punya bekal. Itu yang kita inginkan. Dan semuanya harus semangat. Malaikat Israel itu ngintai kita setiap hari. Baik, semoga ini adalah ahli surga semuanya. Yang mau ditanyakan dipersilahkan. Ini muqaddimah, waktu singkat. Muqaddimahnya adalah motivasi untuk berjuang. Baik, insya Allah. Dan nanti malam, setiap malam semacam ini, malamnya ada di alun-alun. Setiap Ahad pagi, Sabtu pagi ada di pesantren Al-Bahjah. Kemudian bagi yang mempunyai Android, langsung saja radioku atau Buya Yahya nanti ada di situ, atau Al-Bahjah TV, albahjah.tv, nanti bisa dilihat itu siaran langsung. Hari ini pun juga bisa sekalian, ini ada siaran langsung dari mana-mana menyaksikan acara ini, dari dalam dan luar negeri, insya Allah. Ini saja, semoga Allah memberikan kepada kita kemudahan untuk mendatangi tempat mulia, merindukan hati kita kepada kemuliaan. Yang mau bertanya, waktu hampir maghrib, baik, sisa waktu-waktu. Yang mau bertanya, ada 20 menit, 15 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Aan. Saya tertarik dengan ayat yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wala tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Kiat-kiat apa, Buya, supaya kita bisa istiqomah dalam menjalani hidup dan kehidupan di dunia ini? Itu mungkin yang saya mohon penjelasan dari Buya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Istiqomah afdalul karamat. Istiqomah itu apa? Istiqomah itu adalah
satu kegiatan kebaikan yang kita senangi untuk kita lakukan, kalaupun seandainya suatu ketika kita tidak melakukan karena satu udzur, kita tetap rindu untuk melakukannya, sehingga kapan kita ada kesempatan pasti itu kita lakukan. Itu baru disebut istiqomah. Contohnya majelis semacam ini. Bagaimana seseorang dikatakan istiqomah? Kapan Anda kesempatan pasti Anda hadir. Mungkin Anda punya udzur, sakit, atau harus pergi ke tempat yang jauh, akan tapi kapan Anda kesempatan pasti Anda menghadiri tempat tersebut. Itu istiqomah. Sholat malam pun demikian. Kapan Anda mampu pasti Anda melakukannya. Jadi istiqomah itu semacam itu. Tapi untuk menjadi orang ahli istiqomah ini tidak cukup kita berdoa saja, dan memang doa adalah separuh perjalanan, akan tapi harus ada upaya dan usaha. Di antaranya upaya adalah mencari kawan. Kawan yang banyak. Apakah saudara kita, anak kita? Coba kalau ngaji sendiri itu adalah berat, tapi kalau satu keluarga berangkat semuanya bisa istiqomah. Mungkin ya kita lagi malas-malesan, kata anaknya, "Ma, besok kan saya tidak bisa kesini lagi, Ma, berangkatlah, Ma." Oh, jadi berangkat. Jadi kawan itu. Kawan itu termasuk menjadikan istiqomah. Kemudian setelah kawan, sahabat, nah, kita harus punya program untuk kebaikan tersebut, kita masuk di dalamnya. Jangan menjadi pengikut. Kalau Anda jadi pengikut itu bisa ketinggalan. Tapi kalau Anda bergabung di dalamnya, Anda merasa memiliki program. Contoh saja, ada orang menghadiri majelis, ada, bagus, alhamdulillah. Tapi kalau sudah berkiprah di dalamnya, mulai tadi kemarin yang menyiapkan panitianya, lihat, pengurusnya, lihat. Jadi mikirnya sudah jauh-jauh hari, pengurusnya pasti akan lebih dalam, lebih hebat lagi. Karena apa? Pondok pun demikian. Tidak cukup Anda menyekolahkan anak pesantren, kalau perlu Anda bergabung di tempat tersebut, Anda seperti memiliki. Sehingga Anda pergi kemanapun, Anda akan berpikir tentang kemuliaan. Jadi kalau ada majelis semacam ini, Anda ikut bergabung. Saya tidak cukup menjadi hadirin saja, tapi ingin termasuk program sholat malam. Anda yang membuat program untuk anak-anak Anda, bukan diajak untuk suami. Kalau diajak oleh suami mungkin kita akan lemah, tapi kita buat program, Bang, kita bagaimana? Program bangun malam di rumah kita harus kita giatkan. Gimana dek caranya nih? Ya mungkin waktu tidur harus kita atur anak-anak kita, agar anak kita kompak tidurnya jam 10 malam, 11 malam sudah tidur. Gimana caranya agar mereka tidak nonton dan sebagainya. Ya kita nasihati semuanya. Jadi kita buat program. Jadi yang pertama adalah kawan. Kawan itu sangat penting. Yang kedua adalah Anda masuk di dalamnya, tidak sebagai pengikut. Anda terus ikut. Termasuk tadi yang kami sampaikan pondok pesantren itu, lihat. Kalau Anda misalnya sudah merasa memiliki masjid, Anda ikut berkiprah. Baiklah, masjid ini saya sudahlah, urusan airnya saya yang nanggung deh, urusan listriknya saya, atau lagi tukang sapunya biar saya yang gaji, atau apa di madrasah itu saya. Lihat, sampai kapanpun lihat kita akan ingat itu, lihat. Karena kita ingat, hati kita nyambung terus. Maka itu adalah hakikat istiqomah, itu dengan hati. Mungkin Anda saat itu harus sibuk karena ikut suami pergi kemana, tapi hati Anda berjalan, program Anda berjalan. Tapi begitu sebaliknya, ada orang yang datang dengan jasadnya hanya karena nggak enak sama tetangga, karena sudah terlanjur dibilang orang solehah, dibilang orang soleh, orang baik, sehingga menghadiri hanya karena nggak enak saja. Oh hadir, karena sudah dibilang orang baik, bukan istiqomah. Kalau orang yang lihat nggak ada, nggak bakal datang dia. Sehingga sholat malam pun susah karena nggak ada yang melihat. Tapi kalau sudah ada kerinduan di dalam hatinya, mudah. Jadi yang pertama adalah kawan. Kawan itu sangat penting. Makanya kalau haji umrah pun kawannya yang benar. Ada kawannya ngajak shopping, nggak ibadah-ibadah. Kadang diajak bangun, ntar dulu, nggak jadi sholat malam. Tapi kalau kawannya semangat, oh maka cari kawan yang bersemangat terus. Termasuk kawan pelit. Kawan pelit nular. Jika mau bersedekah, ntar aja sedekahnya kita perlu. Ini daripada untuk sedekahkan buat modal dulu yuk. Nah, nggak jadi sedekah. Nah, ini. Jadi kawan itu sangat luar biasa. Sehingga Nabi SAW mengingatkan, almar'u ala dini khalilihi. Seseorang itu sesuai dengan agama sahabatnya. Kalau kita bersahabat dengan orang benar, orang baik, orang yang rajin ibadah, maka kita akan ke bawah. Dekatlah dengan orang yang rajin ibadah, dekatlah dengan orang dermawan, Anda pasti ketularan. Anda kalau dekat sama orang dermawan, misalnya dia sedikit sedekah, membantu masjid, bantu pesantren, bantu, Anda mau tidak mau akan ke bawah. Tapi kalau dekat sama orang pelit, Masya Allah, nular. Pelit itu nular. Pelit itu nular. Kita dulu sama orang pelit, nggak pernah keluar, ya nggak, sudah. Maka ini orang kikir. Baik. Kemudian setelah itu ibu, kapan sampai kapan istiqomah itu? Sampai mati kita. Sehingga kita ingin mati, wa absyiru bil jannati lati kuntum tu'adun, sampai orang istiqomah terus dengan kebaikan. Jadi istiqomah itu bukan dengan jasad kita,
akan tapi dengan hati kita. Ikat ibu dengan program-program. Makanya kami itu rakus ibu. Rakus yang baik itu ada. Jadi kalau kami misalnya ketemu dengan satu orang, bapak mau apa ini? Ayo pak program dengan saya. Ayo. Tidak cukup datang dengan pengajian. Kalau ketemu saya hanya mendengar pengajian saya itu dapat 1. Tapi setelah mendengar pengajian ikut program 2. Saya akan datang ke tempat anda di mana? Rumah Indramayu, Kuningan, di mana ada program apa saya ke sana. Saya pengen program pondok. Mungkin ada orang ngasih tanah. Selalu kami tanya. Kalau ngasih tanah kepada kami pondok, segera kasihkan, jangan lambat-lambat. Yang selama ini yang ada di tempat-tempat lain kasih tanah. Biasanya orang ngomong, kita akan ngomong kepada orang tersebut, ibu, Pak Haji yang sudah ngasih tanah, urusan pembangunannya jangan buru-buru ya. Oh iya bu ya, nggak apa-apa. Sebab kita juga masih ngerjakan tempat-tempat yang lain, urusan pembangunan nanti nunggu gilirannya. Oh iya bu ya, nggak apa-apa. Kalau Bu Haji pengen cepat dibangun, ada caranya. Pasti tanya, gimana Bu ya caranya? Oh caranya gampang, Bu Haji sendiri yang bangun. Nah kan gitu ya. Oh gitu, iya. Kadang-kadang masih mikir gitu. Kok saya Bu ya, kayak yang sudah ngasih tanah, masa saya bangun lagi? Sekarang saya kasih tawaran. Allah ngasih rezeki kepada orang lain, kaya raya, lalu tiba-tiba dengan kekayaannya membangun pondok. Atau ibu dikasih oleh Allah rezeki, lalu ibu bangun pondok. Pilih mana? Pilih yang kedua, karena sadar. Jadi kan rakus, sudah kasih tanah, bangun pondok. Bahkan tidak sampai di situ, kalau perlu kasih cucunya 1 bu, biar saya didik nanti yang ngerawat pondok itu. Jadi tidak tanggung-tanggung kalau saya mengambil itu. Jadi semuanya saya ambil. Kenapa? Kita kalau ngajak itu jangan tanggung. Saya sendiri kalau minta kepada Allah, ya Allah saya pengen masuk surga Firdaus, bukan asal surga. Saya enggak, ya Allah saya pengen surga Firdaus. Ya Allah yang penting masuk surga. Oh jangan ngomong gitu. Jadi kalau saya ngajak kebaikan pun lihat, makanya kalau dekat dengan kami, saya ajak terus meningkatkan. Kapan? Sampai kita mati itu istiqomah, terus meningkat. Dulu hanya sekedar ngaji, setelah itu bergabung. Setelah bergabung membuat program lagi, dan itu tidak akan mengurangi urusan dunia kita. Yakin tidak akan mengurangi urusan dunia kita. Seperti halnya ahli maksiat dengan kemaksiatan, lihat. Orang maksiat loyal dengan kemaksiatan, lihat. Ngebosin orang untuk mabuk, yang mau berzina tak biayai, nginep hotel saya biayai. Ahli maksiat ada. Dan orang kebaikan pun juga demikian. Seperti itu ibu buat program. Itu program madrasah. Ibu datang ke kampung-kampung, misalnya kalau ibu ada rezeki sesuai dengan kemampuan ibu. Ini ada madrasah kak runtuh. Ustadznya siapa Ustadz? Ya sudahlah Ustadz ya. Ini kelihatannya kok gak hidup. Guru tiap bulan saya kirimi. Allah hebat. Itu istiqomah. Ibu di rumah, sholatnya pas-pasan, qobliyah ba'diyah, hanya begitu. Tapi ternyata ada orang sholat di sana yang pahalanya dikirim kepada kita. Sampai kapan? Sampai kita mati. Istiqomahnya pun ternyata bukan di saat kita di dunia. Waktu kita mati pun kita dapatkan pahala itu. Nah, ini justru yang lebih hebat yang ini. Kalau ibu sholat ada batasnya. Ibu mati sudah nggak bisa sholat. Ya kan? Zikir kita mati sudah tidak bisa zikir. Tapi program kemuliaan yang selama ini dibangun oleh guru-guru mulia, lihat, kita mati pun akan terus mengalir. Itu hakikat istiqomah. Kawan, kemudian setelah itu ikut program yang itu akan menjadikan kita terus mendapatkan pahala yang mengalir sampai kita mati nanti hingga kita di surga Allah Subhanahu wa taala berkumpul dengan kemuliaan. Sehingga kami tawarkan ibu yang mau bergabung di Indramayu, ayo silahkan. Yang punya kemampuan, barangkali ada informasi, subhanallah itu unik. Kita tuh bangun pondok di Pontianak ternyata melalui orang Bandung. Mungkin ada di sini orang saya punya tanah di Jawa Tengah sana, mungkin ada. Buya tanah saya di Jawa Tengah nganggur nggak dipakai, ini gimana? Bisa ikut program. Kita itu mempromosikan di Pontianak, saya pengen di Pontianak itu pengen punya pondok. Pas kita di Bandung, tak taunya melalui orang Bandung. Yang cerita orang Bandung, kan aneh. Jadi begitulah keadaan, muter gitu. Kemuliaan itu caranya ada aja kalau Allah pengen ngangkat hamba-hamba yang mulia. Semoga kita semua menjadi pejuang Allah dan Rasulnya. Sampai wa absiru bil jannati lanti kuntum tu'adun. Kita mati, waktu dicabut nyawa kita melihat surga terlebih dahulu. Wa absiru bil jannati, kabar gembira. Jadi orang yang istiqomah itu nanti mati yang lihat surga. Mati yang lihat surga sampai setelah mati dimasukkan ke surga Allah. Jadi diberi kabar gembira. Sehingga sakaratul maut baginya indah. Bahkan melihat Nabi SAW. Baik, ini saja mungkin karena waktu ibu ya. Terima kasih. Pertanyaan sekaligus motivasi untuk kita, gimana kita bisa istiqomah. Dan di antara istiqomah itu akan semakin kuat kalau kita biasa menjauhi kemaksiatan. Jangan meremehkan maksiat sedikit pun. Di rumah kita, televisi kita harus benar yang kita putar. Jangan melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah, menjadikan kita malas ibadah, menjadikan rusak hati kita, menjadikan rusak mata kita, rusak pikiran kita, sehingga kita menjadi malas-malasan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena waktu, mari kita tutup dengan doa. Jangan lupa nanti malam di Masjid Besar Cirebon,
Indramayu, Masjid Raya Indramayu. Dan ini juga nanti malam juga disiarkan langsung albahjah.tv bagi ibu yang harus nemeni suami yang lagi pulang. Hari Sabtu kan ada suami yang kerja di kota, lagi pulang pengen nemeni suami, dengar saja nanti di albahjah.tv. Ayo, albahjah.tv, alat albahjah.tv, albahjah.tv albahjah.tv, albahjah.tv. Nanti langsung itu ada siaran langsung, ini pun juga siaran langsung. Baik, ini saja, mari kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Irhamna wa la tu'adzibna wa ansurna wa la takhdhulna wa afina wa la tumritna wa akrimna wa la tuhinna wa athirna wa la tusir alaina innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, puji syukur kepadamu ya Allah. Engkau telah kumpulkan kami di tempat ini ya Allah. Yang menggerakkan hati kami adalah Engkau ya Allah. Yang memberikan kesempatan kepada kami adalah Engkau ya Allah. Maka puji syukur kepadamu ya Allah. Maka kami mohon ya Allah, setelah Engkau kumpulkan kami di tempat yang baik dan mulia semacam ini, kami mohon ya Allah, berikan kepada kami keistiqomahan untuk menghadiri tempat semacam ini. Jadikan tempat ini adalah hiburan untuk kami ya Allah, sehingga kami untuk mendatangi tempat ini dengan penuh kegembiraan ya Allah. Jangan sampai ya Allah hati kami hati yang tidak senang dan tidak suka ke tempat yang mulia semacam ini. Dan kami mohon ya Allah, seperti Engkau kumpulkan kami saat ini, kami mohon kelak kumpulkan kami di surga bersama kekasih-Mu Nabi Muhammad. Dan seperti Engkau pertemukan jasad kami, pertemukan hati kami dalam cinta karenamu ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, apa yang kami dengar saat ini ya Allah, dan yang kami perdengarkan, jadikan itu sebab kami berubah ya Allah, menjadi hamba yang selalu rindu kepada kebaikan dan kemuliaan. Dan kami mohon ya Allah, jadikan kami semua pejuang-pejuang kekasih-Mu Nabi Muhammad, yang bisa berjuang dengan harta kami, yang bisa berjuang dengan tenaga kami, yang bisa berjuang dengan ilmu kami, yang bisa berjuang dengan panjatan doa di tengah malam. Ya Allah, kami mohon ya Allah, sambungkan kami dengan program-program kemuliaan ya Allah. Jangan sampai kami hanya sekedar menghadiri tempat mulia ini, akan tapi kami ingin lebih dari itu ya Allah. Kami ingin bisa mempunyai program-program kemuliaan, bergabung dengan guru-guru mulia, dengan orang-orang soleh ya Allah, untuk mencari kebahagiaan kelak di akhirat, di surga bersama kekasih-Mu Nabi Muhammad. Maka kami mohon ya Allah, siapapun yang telah berjuang bersama kami, kami mohon berikan kepada mereka ketulusan dan keikhlasan ya Allah, dan berikan kepada mereka, kembalikan kepada mereka dengan segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Dan kirimkan bersama kami ya Allah, kirimkan kepada kami orang tulus dan ikhlas ahli surga-Mu ya Allah. Kirimkan kepada kami pejuang-pejuang yang ikhlas ahli surga-Mu, dan jadikan kami bersama mereka. Jangan Kau tinggal kami ya Allah. Jika kami lemah, berikan kekuatan ya Allah. Jika kami miskin, berikan kecukupan ya Allah, untuk bisa berjuang di jalan kekasih-Mu Nabi Muhammad. Jika kami yang sakit, berikan kesehatan agar kami bisa berjuang di jalan kekasih-Mu Nabi Muhammad. Ya Allah, Engkau Maha tahu tentang keadaan kami saat ini ya Allah. Wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami ya Allah. Ya Allah, rumah tangga kami, jadikan kami ya Allah, rumah tangga kami indah, suami istri yang saling mencintai karenamu, saling menghargai, saling menghormati ya Allah, saling menyayangi ya Allah, saling berkorban ya Allah. Dan jauhkan kami dari percekcokan di rumah tangga kami. Maka kami mohon ya Allah, jika ada di antara yang hadir ini ya Allah, jika ada di antara mereka yang mempunyai rumah tangga yang belum baik ya Allah, rumah tangga yang belum indah, kami mohon ya Allah, rubahlah Allah ya Allah, gantilah dengan keindahan di dunia sebagai mukaddimah keindahan kelak di surga bersama kekasih-Mu Nabi Muhammad. Dan anak-anak kami semua, jaga mereka ya Allah, anak-anak kami jaga mereka ya Allah. Anak-anak kami jangan sampai mereka menjadi anak ahli neraka. Kami ingin mereka menjadi anak ahli surga. Dan kami mohon ya Allah, jika ada di antara kami ini orang tua yang telah salah mendidik anak-anak mereka di masa lalu mereka, sehingga anak mereka jauh darimu ya Allah, akan tapi para orang tua ini saat ini, detik ini, telah Engkau bawa mereka ke tempat yang mulia. Maka kami mohon anak mereka yang telah hilang, anak mereka yang telah bejat dan sesat, kembalikan ya Allah berkat orang tua yang hadir di tempat yang mulia ini. Kembalikan anak-anak mereka ya Allah, kembalikan anak-anak mereka ke jalan yang Kau ridhai ya Allah. Sungguh kami tidak rela jika ada di antara orang tua yang ada di sini masuk neraka gara-gara anak-anak mereka. Dan jadikan anak-anak kami semua anak yang soleh solehah, yang dibanggakan oleh kekasih-Mu Nabi Muhammad. Dan berikan kepada kami ya Allah, berikan kepada kami bimbingan-Mu untuk bisa mengarahkan anak-anak kami agar mereka selamat di dunia dan di akhirat.
Dan kami mohon ya Allah, yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang-hutang kami. Dan kami mohon jauhkan kami dari segala kemaksiatan ya Allah. Jauhkan kami dari sebab-sebab kehinaan ya Allah. Jauhkan kami dari meninggalkan solat. Jauhkan tetangga-tetangga kami dari meninggalkan solat. Kalau ada di antara mereka yang sering meninggalkan solat, kami mohon berikan kesadaran dan ampuni mereka dan jadikan mereka ahli solat. Satu solat yang mereka tinggalkan cukup untuk masuk neraka jahanam ya Allah. Keluarga kami jangan sampai ada di antara mereka yang meninggalkan solat. Salat, gugah hati mereka, hidupkan hati mereka, dan jauhkan kami dari judi, jauhkan kami dari minum-minuman keras, jauhkan kami dari makan riba ya Allah, makan riba ya Allah. Maka kami mohon ya Allah, jika ada di antara yang hadir di sini yang masih berurusan dengan riba ya Allah, kami mohon berikan kesadaran dan ampuni mereka, entaskan mereka dari kehinaan itu ya Wahai Zat yang Maha Kasih. Engkau sungguh Maha tahu tentang mereka ya Allah. Entaskan, angkat mereka dari kehinaan riba itu ya Allah, dan jauhkan kami dari zina yang busuk, hina dan kau hinakan ya Allah. Syahwat dengan cara yang haram, zina yang busuk itu ya Allah, jauhkan kami dari zina yang hina dan kau hinakan ya Allah. Maka kami mohon, jika ada di antara kami ada yang pernah terpeleset dalam hina dan busuk ya zina, kami mohon berikan kesadaran kepada mereka dan ampuni mereka ya Allah. Ampuni mereka ya Allah, dan tutup aib mereka di dunia sehingga di dunia tetap mulia ya Allah, dan tutup aib mereka di akhirat, dan bencikan mereka kepada zina, dan buka pintu halal untuk mereka ya Allah. Buka pintu halal dan tutup aib mereka. Ampuni mereka, ampuni kami semua ya Allah. Engkau Maha tahu tentang kami ya Allah. Panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat, dan ampuni orang tua kami dan guru-guru kami. Berikan kasih sayang-Mu kepada mereka ya Allah. Berkailah hati kami, berkailah jasad kami, berkailah usaha kami semua ya Allah. Berkailah umur kami, berkailah rumah tangga kami ya Allah. Berkailah kantor kami, berkailah pasar kami, berkailah kendaraan kami, berkailah tempat-tempat kami ya Allah, dan berkailah kami semua ya Allah, dan berikan kepada kami semua husnul khatimah ya Allah. Husnul khatimah ya Allah. Jadikan kami hamba yang saling mencintai karenamu, tanpa kebencian dan permusuhan ya Allah. Jauhkan kami dari mendendam kepada siapapun. Maka kami mohon ya Allah, jika ada orang berbuat salah kepada kami, jika ada orang menyakiti kami, jika ada orang berbuat zalim kepada kami, jika ada orang aniaya kepada kami mohon ya Allah, jangan kau timpakan musibah kepada mereka. Ampuni mereka ya Allah, ampuni mereka, berikan kesadaran, berikan kepada mereka segala kebaikan ya Allah. Sungguh kami tidak ingin mendendam kepada siapapun ya Allah. Kami tidak ingin dendam kepada siapapun. Kami ingin mencintai ya Allah, kami ingin indah ya Allah, dan berikan keindahan kepada kami, dan berikan kepada kami semua husnul khatimah. Husnul khatimah, mati dalam keadaan iman. Dan kami mohon ya Allah, jadikan ucapan kami ya Allah di akhir hayat kami kelak, saat Engkau hendak mencabut nyawa kami ingin saat itu ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Iyyaka nasta'in Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih, mohon maaf doa selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari andil membangun pondok pesantren Al-Bahjah di Indramayu. Kita bersama-sama, bukan kami, Anda semuanya akan kami ajak untuk membangun pondok pesantren di Indramayu. Dan mohon ini Anda bergabung semuanya di sini untuk bisa memulai pembangunannya secepatnya. Ya Allah, kirimkan ahli surga yang bisa membangun tempat ini. Agar tapi ada yang mendesak lagi, selain pembangunan akan dimulai pembebasan tanah di sebelahnya. Pembebasan tanah di sebelahnya kurang lebihnya 2,4 miliar. Nah ini pengen caranya bagaimana? Harus dibeli. Karena kami sengaja mengujak orang banyak bagaimana? Biar semuanya punya sambung, punya ikat. Biarpun ada satu orang mengambil, saya ngambil 1 meter saja, harganya 200.000. Sesuai dengan mau, biarpun 1 meter bu, nanti di surga bukan 1 meter lagi, gede surga utuh. Kini telah hadir program yang sangat mudah untuk Anda yang ingin andil dalam pembangunan pondok pesantren Al-Bahjah di Indramayu. Anda bisa berinfak Rp200.000 untuk pembebasan 1 meter tanah yang akan dibangun di pondok pesantren Al-Bahjah di Indramayu. Atau Anda bisa berinfak dengan grup atau rombongan dengan 4 orang. Setiap 1 orang hanya Rp50.000.
Anda bisa turut andil dalam membebaskan 1 meter tanah yang akan dibangun Pondok Pesantren Al-Baja Indramayu. Begitu mudahnya untuk andil dalam kemuliaan. Anda jangan sampai terlewatkan. Segera hubungi kami, Sekretariat LPD Al-Baja Indramayu, Jalan Letnan Sutejo nomor 4, depan lapangan bola basket Randu Gede, Indramayu. Anda dapat menghubungi 0819 4722 1900, 0819 4722 1900, atau 0821 1271 8198, 0821 1271 8198. Infak Tanah Al-Baja Indramayu bisa melalui Bank BRI Syariah, kode bank 422, nomor rekening 10333 66686, atas nama Yayasan Al-Baja. Diulang, Bank BNI Syariah, kode bank 422, nomor rekening 10333 66686, atas nama Yayasan Al-Baja. Semoga Allah membuka hati kita, menjadikan kita semua sebagai pejuang-pejuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hingga kelak kita bersanding dengan Nabi Muhammad SAW. Amin ya Rabbal Alamin.